Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala niyatil qabul. Bijahi Rasul Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawwir qulubana wa qalibana ma'al huda wa tuqa wal afafa wal mauta ala dinil Islam. Bila mihnatin wala imtihan bijahi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyatin salihah wa ziyadah wa mahabbah ala syarafil habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan dipertemuake Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu yang mulia. Waktu yang dimana kita berjumpa di tempat di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau bahwa awwalu yaumin au akhiruhu, barang siapa yang di awal hari atau di akhirnya hari. Awal hari yaitu ketika waktu subuh, ketika matahari terbit, au akhiruhu atau di akhirnya hari ketika matahari tenggelam di waktu maghrib. Sa'atan fi dzikrillah. Sesaat orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainahuma, di antara kedua waktu itu apa hajat kita, apa kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu ini menjadi waktu pembuka rahmat Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti perjalanan waktu di hari ini, di siang ini Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan kebaikan, dekatkan kita dengan ketaatan, berkahi nikmat rezeki yang diberikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala macam bentuk kejelekan dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi tahirin wa ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad yang tidak pernah capek untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang tidak pernah berhenti, tidak pernah kesel untuk selalu menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Nabi Muhammad adalah satu-satunya nama yang disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad namanya tertulis di setiap pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, tertulis di setiap sudut arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya makhluk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan kita dijadikan umat beliau yang surga diharamkan untuk umat yang lain sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk. Mudah-mudahan sholawat kita menumbuhkan di dalam hati kita mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Karena saat ini yang belum kita punya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad sedikit demi sedikit sudah kita kerjakan. Sunnahnya Nabi Muhammad sedikit demi sedikit kita sudah melakukannya, tapi belum dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan lewat sholawat ini Allah tumbuhkan mahabbah di hati kita dengan Nabi Muhammad. Sehingga Allah tumbuhkan, Allah hidupkan rohaniyah kita. Sehingga mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, ahli keluarganya Nabi Muhammad, pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad. Sehingga kita tidak akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah kecuali bersama dengan yang kita cintai, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Setiap manusia nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang dia cintai ketika dia hidup di dunia. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad, insya Allah kita jadi umatnya Nabi Muhammad di dunia, keluar dari dunia bihusnil khatimah, dan kelak dikumpulkan, dibangkitkan Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, hadza syahrul mubarak. Kita berada di bulan yang berkah, bulan yang sangat luar biasa, yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hada syahrul rajab syahrullah. Rajab ini bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'bana syahri. Dan nanti bulan depan Sya'ban adalah bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadhana syahri ummati. Dan kita dituntun untuk memperbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doa yang diajarkan kita disuruh meminta keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami ya Allah dengan datangnya bulan Rajab ya Allah. Dan nanti setelah Rajab dengan datangnya bulan Sya'ban ya Allah. Dengan kedua berkah bulan ini, balighna Ramadan. Sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya. Kalau doanya berkah Rajab dan berkah Sya'ban terus ketemu Ramadan, pertanyaannya bagaimana orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dia tidak dapat berkahnya bulan Rajab, tidak dapat berkahnya bulan Sya'ban. Padahal dikatakan Rajab, Sya'ban, bulannya Allah, bulan di mana kita menanam amaliyah, menanam kebajikan, menanam kemaslahatan, supaya apa? Nanti di bulan Sya'ban kita tinggal menjaganya, menyiraminya. Pas masuk bulan Ramadan, di bulan kita di mana kita nantinya akan memanen hasil, memanen buah daripada tanaman yang kita tanam di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, dan kita jaga di bulan Sya'ban. Nek orang nandur kira-kira dhewe bakal ngunduh napa mboten? Ngunduh mboten? Mboten. Wong ora nandur kok arep ngunduh. Nek ngunduh wite tanggane jenengan seneni. Ngunduh wohe wite tanggane jenengan kok digembori napa, Pak? Maling. Ora melu nandur kok melu ngunduh, melu panen. Ya. Tentang kemuliaan Ramadan, telinga kita sudah terlalu banyak mendengar kemuliaan bulan Ramadan. Tentang keistimewaan bulan Ramadan luar biasa yang sudah kita dengar tentang kemuliaan bulan Ramadan.
Di mana di bulan Ramadan Allah buka tiap-tiap pintu surga dan Allah tutup tiap-tiap pintu neraka. Di mana di bulan Ramadan Allah ikat, Allah belenggu, Allah rantai semua setan, semua jin. Dan Allah berikan kita pahala yang luar biasa. Ya. Di bulan Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Coba kita hitung. Usia saya 51. Saya ya, jenengan hitung usia masing-masing. Sejak saya akil balik anggap usia 15 tahun. Berarti saya sudah ketemu Ramadan yang sah hitungannya di hadapan Allah 35 kali. Lantas 35 kali ketemu Ramadan itu kita dapat apa sekarang? Lebih baik ibadah kita? Enggak. Lebih baik akhlak kita? Enggak. Lebih cinta dengan akhirat? Enggak. Lebih cinta dengan Nabi Muhammad? Enggak. Lebih cinta dengan sunnahnya Nabi Muhammad? Enggak. Lebih cinta dengan dunia? Iya. Lebih mengikuti nafsunya? Iya. Lebih memperjuangkan kesenangan dunia? Iya. Gini bongge. Kenapa? Karena setiap ketemu Ramadan kita tidak pernah bersiap-siap dari mulai bulan Rajab. Kita tidak anggap bulan Rajab. Kita tidak mengistimewakan bulan Rajab. Kita lewati saja Rajab, kita lewati saja Sya'ban. Sehingga nanti ketemu Ramadan. Masuk Rajab yang kita ingat-ingat Ramadan. Seteluk meneh poso. Poso untuk THR. Poso untuk dum-duman sarung. Untuk Masya Allah. Yang diingat-ingat cuma seperti itu. Tapi kita dapat apa dari kemuliaannya Ramadan? Dapat apa dari janji Allah Subhanahu wa taala, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Enggak dapat apa-apa. Kita bisa cerita, ya Allah, nek Ramadan ayem, tenang, ibadahnya genah, api, nikmat. Ramadane rampung, bodoh, bingung mikir bayar utang. Nah, bingung mikir dunia. Masya Allah. Ya. Mari kita sama-sama mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, mengenali diri kita masing-masing. Apa sih maksudnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di alam dunia? Apa sih maksud daripada Allah Subhanahu wa taala jadikan kita makhluk Allah yang paling mulia? Ternyata kita sama sekali belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita masih sering banget mengabaikan, meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani rahimakumullah, dalam kitab Minhajul Azkiya Syekh Abdul Somad Al-Falambani yang disyarah oleh kiai ulama Semarang, ya, Hadratus Syekh Kiai Soleh bin Umar Darat, ya. Di dalam kitab itu dijelaskan, ya. Ar-Rajabu Zahrullah. Rajab ini bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul menanti, Allah betul-betul menunggu, Allah betul-betul berharap supaya apa? Hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menanti rohaniyah kita mengenal makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita perlu mengenal di dalam diri kita ini ada beberapa bagian. Ada jasmani, jasad kita. Ada rohani. Ya, yang kita tidak tahu, kita tidak nampak, kita tidak bisa melihat roh kita. Tapi kita tahu gerakan tangan kita ini karena adanya roh di dalam diri.
Lesan kita ini berbicara karena adanya roh di dalam diri. Ketika roh ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, roh ini diminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jasadnya ditinggal. Jasadnya tidak ikut kembali. Ya. Makanya di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kembali roh, memanggil kembali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, roh yang ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang, roh-roh yang tenang. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho. Kenapa? Karena kalian, roh kalian di dalam jasad kalian menjadikan jasadmu mengenal Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di saat jelang akhir hayat kalian, saat sakaratul maut, jasad yang tidak tahu apa-apa, jasad yang tidak mengenal apa-apa, dituntun oleh rohaniyah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan karena akalnya yang pandai, bukan karena hafalannya yang banyak, bukan karena kedudukan pendidikan hartanya yang menumpuk, tapi karena rohnya mengenal Tuhannya. Di dalam ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala nyatakan Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saat ini, bulan ini saatnya kita memperkenalkan rohaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang banyak supaya apa? Supaya rohaniyah kita ini kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tertutup dengan nafsu-nafsu duniawiyah, nafsu-nafsu hewaniyah, nafsu-nafsu yang menjadikan kita dijadikan budaknya dunia. Ikhwan rahimakumullah. Jasad ini ketika rohnya tidak mengenal Rabbnya, maka ibadah sebentar rasanya capek. Ini apa nggih? Kesel rasane. Salat imame maca surat kedawan sithik. Bingung. Gelisah. Ngaji kok kesuwen sithik, sing wetenge suduken, sikile gringgingen. Ngantuk. Jasad rogo niki dadi napa? Dadi gak betah nalika napa rohe gak kenal Allah Subhanahu wa taala. Adalah salah satu tanda orang yang betul imannya. Salah satu tanda orang yang imannya betul-betul ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, quri Al-Qur'an, apa tandanya? Wajilat qulubuhum. Salah satu tanda yang paling mudah. Maka kita ketika masuk di bulan Rajab, ya Allah, hidupkan Rajab ini dengan amaliyah, kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah kita. Semua amaliyah bulan Rajab pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan setiap waktu di bulan Rajab. Tanam sebanyak-banyaknya. Lakukan sebanyak-banyaknya amaliyah, kebajikan yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kembali lagi ke dalam kitabnya Ki Shalih bin Umar Darat. Beliau mengatakan, ada satu mujahadah yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang di zaman sekarang. Ada satu mujahadah yang banyak sekali diabaikan oleh orang-orang di zaman sekarang. Apa? Mujahadatul Rasul. Mujahadah mengikuti apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bukan sekedar menghidup-hidupkan sunnah secara jasmaniah, bukan. Tapi menghidupkan sunnah, ittiba, mengikuti Rasulullah sebagaimana apa yang dilakukan Rasul dengan dirinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita mencari kebaikan, mencari rezeki dengan cara yang halal, memakan makanan-makanan yang halal, ya, sebagaimana yang diperintahkan Allah dan disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbangga dengan yang halal. Nabi Muhammad tidak pernah menumpuk-numpuk dengan yang halal. Nabi Muhammad tidak pernah memperbanyak dengan nikmat-nikmat Allah yang halal. Kenapa? Kenapa? Karena yang halal, Pak, yang halal ini dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya napa nggih? Yang dihisap yang halal apa yang haram? Yang dihisap sama Allah yang halal apa yang haram? Yang halal. Halal ini dihisap sama Allah. Dari mana kau dapat dan kemana kau pergunakan? Kita lebih sering berbangga dengan yang halal. Menumpuk-numpuk harta yang halal. Ya. Membanyak-banyakkan segala sesuatu yang halal. Yang justru dengan halal ini kita terlena. Dengan halal ini kita menjadi pelit. Dengan halal ini kita menjadi sombong. Dengan yang halal ini kita menjadi terlena. Ittiba ala tariqatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dibolehkan menumpuk-numpuk yang halal, berbangga-bangga dengan yang halal, memperbanyak barang-barang yang halal, niscaya Nabi Muhammad orang yang paling kaya di dunia ini. Gini apa nggih? Tapi ternyata apapun yang dimiliki Nabi Muhammad, bukan keinginan Nabi Muhammad, ditawarkan oleh Allah, ditawarkan oleh malaikat, semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi tahu ketika kita mengikuti nafsu kita, meskipun yang halal, kita pasti akan terjerumus kepada yang haram. Ikhwani rahimakumullah. Ada syahrul mubarak, di mana kita menghidupkan rohaniah kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika roh ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka jasmaniah kita, raga kita tidak akan pernah capek dengan kebaikan. Jasmaniah kita tidak pernah akan khawatir dengan segala macam bentuk yang diujikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lihat para ulama-ulama mutaakhir. Lihat para sahabatnya Nabi. Lihat para salafun salihun. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak capek salat malam ribuan rakaat. Mereka tidak capek salat malam ratusan rakaat. Mereka tidak capek khatam Quran sehari sekali. Mereka tidak pernah lelah di dalam mensedekahkan apapun yang mereka punya. Mereka tidak pernah khawatir dengan apapun yang akan menimpanya. Kenapa? Mereka betul-betul menegakkan, mereka betul-betul menghidupkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Mereka tahu rezekiku, takdirku, hidupku, matiku, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang cukup masyhur buat kita orang Jawa yang mengikuti perjalanan para aulia, perjalanan para ulama-ulama yang ada di tanah Jawa. Ya. Salah satunya adalah ulama murid daripada Kiai Sunan Kalijogo. Ya, yang dimakamkan di kota Pati, Kayen. Siapa namanya? Ada yang kenal? Sinten? Saridin. Terkenalnya Syekh Jangkung. Ada yang tahu ceritanya Syekh Jangkung? Pernah dengar ceritanya Syekh Jangkung Saridin? Ya,
Ketika Saridin ini Syekh Jangkung ini belajar kepada Sunan Kudus, Sunan Kudus mengajarkan santri-santrinya untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rukun Islam yang pertama itu syahadat. Ma huwal Islam? Al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah. Ya. Syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb yang pantas untuk disembah, untuk diikuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa Muhammadur Rasulullah. Ini Sunan Kudus perintahkan santri-santrinya untuk bersyahadat. Ini santri-santrinya semuanya ngikuti Sunan Kudus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Syekh Jangkung purun mboten syahadat model ngoten. Sing tahu ngerti ceritane Syekh Jangkung. Syekh Jangkung mboten purun Syekh Jangkung. Mergo nek cuman lesane asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, le nyekseni Gusti Allah kapan? Le buktikan keberadaannya Gusti Allah kapan? Mboten purun. Akhirnya napa? Syekh Jangkung munggah teng wit. Wit napa? Wit kelapa. Teng dhuwur pucuke wit kelapa Syekh Jangkung mau syahadat, banter tangannya diangkat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna melompat iki Syekh Jangkung, kepalanya ditaruh di bawah. Duyer. Ora mati. Wah, kula yakin Gusti Allah enten. Mergo mati napa urip sing nentokke sinten? Gusti Allah. Teng kitab Arba'in Nawawi nek jenengan maos insyaallah teng hadis nomor 3 napa hadis nomor sekawan gangsal kula lupa. Nggih, ketika janin itu berada di dalam kandungan ibunya. Ketika janin ini berusia antara 3 sampai 4 bulan, 3 bulan 10 hari sampai ke arah 4 bulan. Cara wong Jawa mapati, nggih. Mapati. Nggih niku sunah Kanjeng Nabi kon maoske surat napa? Surat apa? Yusuf. Surat apa mulai? Maryam. Nggih, niku sunah Kanjeng Nabi. Nggih. Enten napa kok niku disunahke kon macakno surat-surat saking ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Nalika niku Allah Subhanahu wa taala sedang meniupkan roh ke dalam janin yang berusia 4 bulan. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengambil apa? Sumpah daripada roh yang ditiupkan di dalam janin ini tadi tentang takdirnya, tentang usianya, tentang rezekinya, tentang matinya, tentang semuanya di takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ambil perjanjian akan rohnya. Janin ini ngerti apa-apa. Gini apa nggih? Wong durung lahir. Lahir yo durung kenal napa-napa. Makanya setiap yang lahir niku fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi nek tes lahir niku pun kenal donya napa dereng? Dereng. Nggih. Bayi tes lahir niku nek dijak ngomong paham mboten? Mboten. Ning bayi tes lahir gak usah jenengan jak omong nglirik dhuwur guyu. Nglirik rono ngekek. Nggih napa nggih? Dari wong kuno nek muni dililing karo malaikat sing liling, rohe sing kenal karo malaikat. Nek rogone durung kenal napa-napa. Bayi tas lahir niku motone durung iso ndelok sampai jarak 2 meter durung iso. Yen napa nggih? Dereng ndelok. Ning rohe ndelok. Dereng kenal dunya, ning rohe kenal Rabbe, kenal Gustine, kenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai sering diriwayatkan di dalam cerita-cerita ketika ada musibah, banjir bandang, gempa bumi, kecelakaan, delalah sing tuwek-tuwek do mati, sing selamat kudune sing mati dhisik bayine. Mergo durung duwe daya, durung duwe kekuatan, durung duwe malah sing tuwek-tuwek mati kecelakaan, gempa bumi, musibah, banjir bandang, macam-macam. Sing bayi malah niku sing selamat ke sinten? Mergo bayi niku tawakale kali Gusti Allah, pol wong durung paham napa-napa. Nggih. Bayi niku nek dioncal-oncalke kareh wong tuane, nggih umur kira-kira setengah tahun, nggih pun pantes diumbul-umbulno ngoten niku guyu napa nangis? Guyu napa nangis? Guyu, dia yakin pasti akan ditangkap oleh bapaknya, oleh ibunya, oleh orang yang ning jajal gede sithik umbulno, jerit-jerit nangis, wedi mu nek tiba piye. Nggih, mergo napa? Pun diparingi rasa kali Allah Subhanahu wa taala. Lah
tarbiyah kita di bulan Rajab, hidupkan rohaniah kita, kenalkan rohaniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka taroh. Ngabdiyo marang Gustimu, sembah Gustimu. Kaya-kaya, seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun taroh, nek kowe gak delok dan kowe gak bakal delok Gusti Allah, yakinen di dalam hatimu. Yakinen nek rohaniae kenal, rohaniae mesti ngejak atine yakin Gusti Allah ndelok aku. Gak mungkin ora. Lah nek didelok Gusti Allah, rogone gak fungsi, Pak. Gak kesel, gak wegah, gak rasa-rasen. Mergo napa? Rohe selalu kepengen nyedak marang Gustine. Rohe selalu ngajak berbuat kebaikan. Rohe selalu ngajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para tabi'in, para sahabat, para salaf, rokaatnya dalam sholat puluhan malam, tiap malam puluhan rokaat, ribuan rokaat. Bahkan kita mengenal cerita-cerita para sahabat di dalam peperangan yang terkena panah di punggungnya, yang terkena panah di pahanya, dicabut ketika dia mengangkat tangan takbir salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mergo rohe nyedak Gustine, rohe nembe asik kalih Gustine, rogone dicabut panahe sakit mboten? Sakit mboten? Mboten. Dewi aja meneh kena panah. Salat cokot semotok le garuk-garuk saka rakaat pertama sampai rakaat terakhir gak mandek-mandek. Terus garuk terus ngene nggih. Mergo rohe gak tenang le ngadep marang Gustine, gak tawajuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nggih, ikhwan rahimakumullah, monggo sareng-sareng bersama-sama kita menghidupkan hati kita, menghidupkan rohaniah kita. Beda antara orang yang ketika dia hidup di dunia ini bersama dengan rohnya hidup. Kenapa? Karena kebutuhan rohaniahnya akan selalu meminta. Karena apa? Selalu akan haus, akan lapar rohaniahnya untuk menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeleh gak diroso, loro gak diroso, cobaan apapun dia bukan sekedar bersabar. Ya, untuk kita orang-orang awam, sabar itu dihubungkan dengan cobaan. Tapi orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, cobaan itu menjadikan dia bersyukur. Karena syukur kita menunggu nikmat, menunggu dapat nikmat baru syukur, akhirnya kita tidak pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mari hidupkan bulan Sya'ban ini tadi dengan menghidupkan rohaniah kita. Caranya bagaimana? Perbanyak istighfar, perbaharui niat kita. Sebetulnya niat kita hidup di alam dunia ini mengikuti apa kemauannya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa liya'budun. Betul-betul untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mau menyembah, apa mau mengabdi nafsu kita, atau mau mengabdi dengan hajat kebutuhan kita duniawiyah. Yang ketiga, perbanyak capekkan jasad kita, bikin capek raga kita, jasad kita dengan kebaikan, dengan ketaatan. Karena dunia tempatnya orang bercapek-capek, berjuang, berlelah-lelah. Nanti santai kita justru ketika kita kedatangan ajal, datang maut di alam barzah. Orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengenal rohnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diberikan ketenangan di dalam perjalanan barzah yang panjang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan bulan Sya'ban dengan memperbaharui niat, memperbanyak istighfar, lelahkan, capekkan raga jasad kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Perhatikan kebutuhan, perhatikan kesulitan, perhatikan
masalah yang ada di dalam lingkungan saudara, keluarga, sahabat kita. Jadikan diri kita manusia yang manfaat untuk orang lain, sehingga kita menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Ramadan yang akan datang dengan berkahnya Rajab, berkahnya Sya'ban menjadi Ramadan terbaik di dalam kehidupan kita. Setelah Ramadan, ibadah kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan hati kita daripada cinta dunia dan memperbudak diri kita kepada nafsu-nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo, masih ada waktu buat kita tanya jawab di akhir majelis kita. Monggo, siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf dan bagus. Ya. Pertanyaannya, bagaimana makna tasawuf? Ya. Memang di antara umat Islam ada sedikit perbedaan di dalam memaknai perjalanan amaliyahnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan tentang tasawuf ini, ada yang mengatakan barang siapa belajar tasawuf di pagi hari, di sorenya jadi orang gila katanya. Ada yang sampai ngomong seperti itu. Ya. Nah, makna tasawuf, orang-orang yang bertasawuf itu orang-orang yang mengikuti perjalanan sebagaimana tadi yang saya katakan di awal di dalam kitabnya yang disarah oleh Kiai Saleh Darat, orang-orang yang melakukan mujahadatul rasul, melakukan mujahadah seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Singkatnya di dalam uraian yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan tentang ketika pulang dari perang Badar, Rasulullah katakan raja'tu min jihadil asghari ila jihadil akbar. Jihad yang paling berat itu melawan nafsu kita. Ya, maka tasawuf itu orang-orang yang memisahkan diri. Orang-orang yang memisahkan dirinya daripada keramaian. Orang-orang yang memisahkan dirinya dari banyak hal yang banyak dilakukan oleh orang. Menempuh jalan yang khusus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengarah kepada mensucikan hatinya daripada sekedar melaksanakan amaliyah dohiriyah. Orang-orang tasawuf ini contoh yang paling mudah memaknainya. Ya. Ini kita seperti ini, habis majelis ada makanan, ada minuman. Secara syariat nanti kalau masuk waktunya sholat isyraq atau nanti kita sholat fajar, kita perlu wudhu lagi apa enggak? Perlu wudhu lagi apa enggak? Karena memang di dalam syariat makan, minum, ngobrol, apapun yang kita lakukan selain yang secara syariat tidak membatalkan wudhu, berarti tidak perlu wudhu. Tapi secara tasawuf, orang-orang yang berpegang di dalam thariqah tasawuf, mereka tidak mau
di antara bainal waktu bainas sholati ila sholah, dia melakukan perbuatan yang bisa merusak hatinya. Ngobrol ya wegah, geleme zikir. Makan dan minum juga tidak akan dia lakukan selagi tidak menjadikan dirinya ini lemes. Ya. Jadi tasawuf maknanya orang-orang yang lebih mengutamakan kebersihan hati. Orang-orang yang ketika dia berjalan menuju kepada Allah, dia mengamalkan secara utuh syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Secara utuh dia amalkan secara bersama-sama. Saat dia melakukan sholat, dia juga harus bertasawuf, dia juga harus bertorekoh, dia juga harus berhakikat, dia juga harus bermakrifat. Dia tahu persis siapa yang dia sembah. Dia tahu persis sedang berhadapan dengan siapa. Sehingga nanti di dalam amalnya, di dalam ibadahnya, dia tidak akan pernah membiarkan akalnya, nafsunya, hatinya untuk keluar daripada dirinya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Mas? Yang lain? Sambil nunggu yang lain, kalau ada yang mau yang tanya, saya menjawab pertanyaannya dari Dr. Yusuf yang bulan kemarin tanya tentang dalilnya membuang bangkai di jalanan. Gitu ya. Nah, setelah saya tanyakan sama guru saya langsung, dan saya juga buka di dalam beberapa kitab-kitab hadis, dalam kalimat wujud bangkai sedikit sekali ditemukan, bahkan tidak ditemukan kalimat bangkai. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadisnya Rasulullah mengatakan Allah melaknat orang yang membuang kotoran, orang yang membuang hajat di jalanan. Ya. Jadi bangkai termasuk daripada kotoran. Bangkai termasuk daripada barang yang bisa mendatangkan kemudorotan. Dilarang membuang barang-barang yang menjadikan mudarat, yang menjadikan kita termasuk golongan orang yang dolim. Nanti hadis-hadis yang lain tentang adab, tentang akhlak, ya, menghargai makhluknya Allah, ya, makhluknya Allah karena dia juga makhluk Allah, walaupun hewan ini makhluknya Allah. Maka ya perlakukan dia bukan sebagai hewan tapi sebagai makhluknya Allah. Awake dhewe aja meneh kok bangkai. Aja meneh wis dadi wis urip wae di balang watu, di gebuk, di loroni. Masih hidup padahal. Jadi kita diperintahkan untuk mencintai apapun yang ada di bumi. Niscaya kita akan dicintai apa-apa yang ada di langit. Yang bulan lalu saya sempat menjawab dengan hadisnya Nabi Muhammad tentang haknya jalan. Ada haknya jalan yang harus kita berikan ketika kita berada di jalanan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi kita dalam beribadah dalam secara ihsan. Bagaimana kita melakukan ibadah secara ihsan itu salah sederhana. Ya, bagaimana supaya ibadah kita itu kita sesuai
dengan apa yang dilakukan baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita harus mengenali apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita. Apa sih yang ada di dalam diri kita ini apa? Satu, jasad kita. Kedua, rohaniah kita. Ketiga, apa? Akal kita. Keempat, apa? Apa? Hati kita. Ya, keempat. Apalagi? Nafsu kita. Kenali semua yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mampu mengenalinya, maka kita akan mampu bagaimana cara mengendalikannya. Makanya di dalam kitab, di dalam makalatnya ulama yang sering dipakai di dalam kitab-kitab tasawuf dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, nafsunya sendiri, maka dia akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini tidak pernah mengenali diri kita. Ketika kita makan, lapar makan, kita tahunya ya memang kita mau makan. Tapi kita tidak pernah memikirkan makan kita itu ngikuti nafsu. Sak piring isih tanduk meneh. Nggih nek model jamuan ngeten niki kula nggih sok cerita nggih jamuan ngeten. Niki kan pun dibagi dhewe-dhewe sak wong sak piring nggih. Ning nek pas acara tahlilan, mauludan apa jagongan apa segala macam, niku kan metu segala macam makanan. Ana sing isine tahu petis, ana sing isine mendoan, ana sing isine martabak. Ana sing enak, ana sing ora enak, intine kan ngoten. Nggih. Nek delalah sing tengah jenenge jenengan tahu petis, sing ning sebelah kono martabak Bandung. Niku nek jenengan kepengin ngerti niku jenengan nepsu napa rezekine jenengan. Nah, martabak Bandunge tulung gawa rene. Niku berarti napa? Nah, contohnya ngoten. Nah, tapi nek kita mengenali rezeki kita ini yang di depan kita ini. Gini apa nggih? Walaupun itu halal, ketika kita minta itu halal enggak? Halal. Boleh dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu berarti kita tidak mengenali apa yang dominan di dalam diri kita, apa yang menguasai diri kita tidak tahu berarti. Ya. Maka ketika kita kepingin ihsan anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah ka'anna. Nah, kita ya harus mampu mengendalikan diri kita. Dari wong Jawa, nggih. Di dalam kitab tasawufnya Mbah Saleh Darat wong Jawa niku nek didik nek ngajari ngene le, piye carane kowe iso mati sak jroning urip. Lho angel to. Kon mati tapi ning jerone urip kok kon mati iki piye lah apa aku reka-reka batang. Kan angel iku nek maknane. Maknane mati sak jroning urip nepsumu niki wau kendhalekno. Suwung niku maknane napa? Sepi, nggih. Sepi, menyepi di dalam keramaian. Jenengan linggih bareng jagongan kene ngomong musim politik ngeten kene ngomong Jokowi, kene ngomong Anies, kene ngomong jenengan kon meneng niku angel. Mesti melu ngomong mboten? Melu ngomong sesuai karepe nepsune. Nah, makanya itu makna-makna yang diajarkan oleh sesepuh, oleh para salaf-salaf kita, bagaimana cara kita mengendalikan diri, mengenali diri kita. Ya. Ketika kita mampu mengendalikan nafsu kita, memerangi nafsu kita, memerangi syahwat kita, maka hati kita akan menjadi terang benderang. Maka rohaniah kita akan betul-betul menjadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya sehat kalih waras. Niku padha napa beda? Cobi jenengan tak takoni niki. Nek cara kiai-kiai Jawa niku nek ngajari santrine gampang-gampang. Le bedakno sehat karo waras. Niku beda napa padha? Coba nek beda jenengan maknani piye?
Nek sehat piye, nek waras piye, cobi kula kepengin ngerti. Sehat niku pripun maknane? Orang gila itu sehat tapi tidak waras. Niku tetep durung bener. Gitu. Wong gila niku sehat tapi tidak waras. Berarti waras niku jenengan hubungine mung karo akal. Nek maknane para ulama nek maknane sehat. Niki nyun sewu maaf lho nggih. Niki cara pendidikan-pendidikane ulama-ulama marang santri ini. Nus kucing kae sehat ora? Sehat wong sok keluyuran mlayu rono rene. Mangan. Ning salat ora? Ora. Ngerti kewajiban apa ora? Ora. Loh. Gitu. Maknanya napa? Dia tidak merasa bahwa dia makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ning nek jenengan mengke bicara tasawuf, semua yang diciptakan Allah itu bertasbih kepada Allah. Semua. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kewan niku nek mandek tasbih mati mesti. Nek cara kitab tasawuf. Mandek tasbih mbuh engko ketabrak, mbuh engko pokok mati. Ning menungso kan ora. Menungso diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalannya. Ya. Mati niku ketentuannya Gusti Allah. Tentang waktu dan di mananya. Tapi carane mati dengan mergo diutusnya Rasul, diberikan syariat, diberikan akal, jenengan kon milih arep husnul khatimah au suul khatimah. Jodoh niku nggih takdiri Gusti Allah. Ning mergo enten tuntunan syariat Kanjeng Nabi niku wau jenengan ya kon milih sing salehah napa sing mboten. Rezeki nggih ngoten ketentuane Gusti Allah. Gitu, tentang banyak di mananya kita mendapatkannya. Ning jenengan juga kon milih napa halalan thayyibah mubarakah napa sing haram. Lah berarti bagaimana kita bisa betul-betul ihsan perangi rohaniyah kita. Ketika kita masih terus memperturutkan nafsu kita, memperturutkan syahwat kita, memperturutkan kecintaan kepada dunia, tidak akan pernah bisa kita ihsan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo dilakoni ning mung cuman gugurno kewajiban. Yo dilakokake ning tetep sing penting batas kewajiban. Tidak akan bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Cukup ya, cukup kalau tutup dengan satu riwayat yang terjadi di pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sisi kehidupannya Nabi Muhammad di dalam setiap harinya. Nabi Muhammad niku tidak pernah kenyang di dalam satu hari. Nabi Muhammad itu kalau paginya kenyang, siang, sore, malam pasti lapar. Atau kalau pagi, siang, sore lapar, malamnya bisa jadi kenyang ketika dipanggil makan sama teman sahabat-sahabatnya. Tidak pernah kenyang di dalam rumahnya. Gini nggih. Nabi Muhammad tidak pernah kenyang di dalam setiap hari. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah makan sendirian. Setiap mau makan, kalau memang sendiri, tidak ada sahabat yang datang, Nabi Muhammad nunggu di depan pintu siapa sahabatnya yang lewat. Tidak pernah makan sendirian. Nabi Muhammad selalu memaafkan orang yang berbuat dolim kepada dirinya. Selalu. Ya. Bahkan ketika dalam satu peperangan Nabi Muhammad SAW dahinya terluka, darahnya Nabi mengucur, darah itu ditadai sama Nabi Muhammad. Darah itu ditadai Nabi Muhammad dengan tangannya sampai sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah, kenapa kau tadai ini darah? Nabi Muhammad mengatakan ini malaikat sudah siap-siap semua. Kalau sampai darahku netes di tanah,
ini orang yang berbuat zalim sama aku, orang-orang yang zalim sama aku akan dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad tadai darahnya jangan sampai netes ke tanah. Kenapa? Karena darahnya Nabi Muhammad ketika menetes ke tanah menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka, malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala murka. Bahkan Nabi Muhammad selalu berdoa untuk umatnya yang berbuat zalim kepada dirinya. Allahumma hdi qaumi fa innahum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah beri petunjuk mereka, ya Allah mereka zalim sama aku karena mereka tidak tahu. Karena mereka belum dapat hidayahmu ya Allah. Sedangkan kita jangankan orang yang berbuat salah sama kita. Orang tidak salah kita cari-cari kesalahannya. Jangan sampai nanti kita mengaku mengikuti Nabi Muhammad. Jangan sampai kita telah capek dengan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Tapi ternyata hati kita mengingkari Nabi Muhammad. Ternyata hati kita berbohong. Berbohong dengan apa yang kita lakukan mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Maka di bulan ini kembali lagi saya ingatkan, hidupkan rohaniah kita. Jangan cuma jasadnya saja. Jangan cuma kita sehat. Sehat itu, wong nek sehat niku iso bedake panganan enak karo panganan sing ora enak. Nih, tapi nek orang yang waras, orang yang hidup hatinya, rohaniahnya, ketika dia mau apapun yang dia lakukan, dia berpikir orang lain sakit hati apa enggak, orang lain senang apa enggak, orang lain marah apa enggak, orang lain itu orang yang betul-betul hidup rohaniahnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Khairukum, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Mudah-mudahan bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Allah perbanyak amaliyah kita, Allah perbanyak istighfar kita sehingga hidup rohaniah kita, sehingga menjadikan kita lebih ingin selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan shaliha wa lisanan dzakira wa qalban syakura ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal ya Fattah ya Razzaq ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana ya Allah, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana wa walidina wa ummahatina wa ajdatina wa masyaihina wa ikhwanina wa jami'al muslimina wal muslimat. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami, ya Allah ampuni kemaksiatan kami, ya Rabb. Ampuni pula ya Allah kedua orang tua kami, ya Arhamar Rahimin, yang telah meninggal dunia, ya Allah. Kau terima amal ibadahnya, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Rabb. Terangkan kuburnya, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami anak-anak yang saleh-salehah. Jadikan kami anak-anak, ya Allah, yang tidak pernah meninggalkan mereka di dalam doa-doa kami, ya Allah. Jadikan kami anak-anak, ya Allah, yang tidak pernah meninggalkan mereka, ya Allah, di dalam amaliyah kami, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan kau siksa mereka di alam kubur, ya Rabb, karena maksiat kami, ya Allah. Jangan kau adab mereka, ya Rabb, di dalam barzah, ya Allah, karena kezaliman, kemaksiatan yang kami lakukan, ya Arhamar Rahimin. Mereka telah mendidik kami, mengenalkan kami kepadamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Rabb, bisehah wal afiyah, bita'atik wa rasulih. Panjang umur, sehat, afiat, taat kepadamu dan nabimu, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, kami yakin, ya Allah, dalam sujud mereka, ya Allah, dalam tetesan air mata mereka, ya Allah, dan doa-doa mereka, ya Rabb, ada nama kami di dalamnya, ya Allah. Ada kebahagiaan kami di dalamnya, ya Allah. Ada kegembiraan kami, ya Allah, di dalam doa-doa mereka, ya Rabb. Kami mohon, ya Allah, berikan nikmatnya ibadah di akhir hayat mereka, ya Allah. Nikmatnya zikir, ya Allah, di akhir hayat mereka, ya Allah. Sehingga kelak kau matikan mereka bihusnil khatimah. Bihusnil khatimah. بحسن الخاتمة بالشفاعة من خير البرية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واغنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا بحق ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, dengan berkahnya bulan Rajab, ya Allah, pertemukan usia kami, ya Allah, dengan Ramadan, ya Allah. Dengan berkahnya Rajab, ya Allah, pertemukan kami dengan Sya'ban, ya Allah, sampai dengan bulan Ramadan, ya Arhamar Rahimin. Sehingga Engkau ridha kepada kami, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bi syafa'ah min khairil bariyah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin bi sirril Fatihah. Alhamdulillah. Suratul Kang luwih kula nyuwun ngapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.